Oke teman-teman, kembali lagi di channel Red Dev ya. Kalau pada video sebelumnya kita membuat perulangan atau looping dengan menggunakan for in. Pada video kali ini saya akan membagikan cara membuat perulangan pada Python dengan menggunakan while ya. Kalau untuk diagram flowchart sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya. Masih sama seperti flowchart di video sebelumnya. Perbedaan di sini terletak pada struktur codingnya. Bagaimana bentuk codingnya ya? Langsung saja kita ke editor. Oke teman-teman, ini dia editornya ya. Ini dia editornya. Langsung saja. Oh ya, ada sedikit perbedaan antara perulangan dengan while dengan for in. Kalau pada for in, variabel yang akan kita jadikan pedoman perulangan ya, pedoman atau acuan perulangan, itu tidak perlu diinisialisasi di awal coding ya. Namun pada looping while ini atau perulangan dengan while, variabel yang akan dijadikan pedoman perulangan atau acuan perulangan itu harus kita inisialisasikan di awal atau harus kita buat di awal coding. Seperti contoh di sini ya, kita inisialisasikan x sama dengan 0 while x kecil dari 10 print x sama dengan x tambah 1. Perbedaan pertama tadi terletak pada variabel yang jadi acuannya ya, harus diinisialisasikan. Dan perbedaan kedua adalah kalau pada for in, di akhir perulangan, variabel yang jadi acuan tadi akan otomatis ditambah 1. Jadi tidak perlu dibuat seperti ini. Namun pada while, dia tidak otomatis. Kita harus membuatnya di sini ya, x sama dengan x tambah 1. Karena apabila kita tidak membuatnya, akan terjadi infinity loop atau looping yang tidak berujung. Jadi kita harus buat seperti ini, agar di setiap akhir perulangan, x-nya ditambah dengan 1. Bagaimana hasilnya? Langsung saja. Oke, sama seperti kemarin ya. Nah, disinilah letak perbedaan antara for in dengan while. Dan persamaannya adalah kalau pada for in kita bisa menggunakan break ya. Break, continue. Pada while pun juga demikian halnya. Bisa juga kita buat seperti itu ya. Kita berikan statement break misalnya. Seperti ini. X lagi. Oke, break. Mari kita lanjut. Hasilnya sama ya. Di saat X ini sama dengan 5, perulangannya akan berhenti secara paksa. Penjelasannya sama seperti yang kemarin ya. Sama seperti di video sebelumnya. Oke. Tadi break, sekarang continue. Ups, terjadi infinity loop. Mungkin ini kita pindahkan saja agar tidak terjadi infinity loop kayak tadi. Oke, setelah kita pindahkan codingnya, kita berubah dikit. Dan continue ini sama seperti pada video sebelumnya ya. Apabila X sama dengan 5, dia langsung skip. Dengan kata lain, apabila X-nya sama dengan 5, maka perintah print X ini tidak akan dijalankan. Karena di sini perulangan dianggap selesai dan lanjut ke angka selanjutnya. Atau lanjut ke perulangan selanjutnya. Seperti yang kita lihat di output ya. 1, 2, 3, 4, 6. 5-nya nggak tampil. Karena apabila X-nya sama dengan 5, dia langsung skip ke perulangan selanjutnya. Yaitu 6, 7, sampai X ini kecil dari 10. Oke, jadi seperti ini ya. Continue. Penggunaan break dan continue pada while itu sama saja dengan for in kemarin. Dan ini juga perbedaan selanjutnya ya, apabila kita ingin menggunakan while untuk menampilkan item yang ada di dalam list. Kita buat list yang baru dulu ya. Kita buat variable list yang baru.
Oke. Kalau pada for in kita langsung saja ya. For x in list 1. Namun pada while ini agak panjang sedikit caranya ya. Kita buat seperti ini. Print list 1 x. Jadi akhirnya x sama dengan x tambah 1. Kita buat seperti ini. Ups. Kok kecil dari 10 sih? Oh iya. List index out of range. Maksudnya apa? Di sini itemnya cuma 3, namun karena di sini while x kecil dari 10, maka x-nya melewati batas ya, melewati batas maksimal dari jumlah item di list 1. Di sini kebetulan itemnya 3 ya, jadi kita rubah ini menjadi 3. Atau langsung kita buat kayak gini, len list 1. Ini maksudnya adalah perintah len ini dia akan menampilkan atau menyimpan nilai dari ini. Bukan nilai ya, maksudnya jumlah item. Maksudnya di sini len list 1. Artinya di sini dia mencari jumlah item dari list 1 ini. Jumlah itemnya ya. Mari kita coba. Oke, red dev go. Dan khusus untuk ini ya, penggunaan list termasuk diantaranya len, cara menampilkan item, merubah dan menambah item di dalam list. Ini akan kita jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi begini cara untuk menampilkan list dengan menggunakan while. Ada lagi perbedaan satu lagi. Pada while ini dia tidak hanya terbatas dalam perulangan menggunakan angka ya. Perulangan menggunakan condition true dan false pun juga bisa. Atau menggunakan variabel lain pun juga bisa kita lakukan ya dengan while ini. Contohnya di sini saya akan buat sebuah program sederhana untuk menghitung berapa kali nilai y diinputkan. Kita misalkan seperti ini. Kita rombak, kita hapus semuanya biar jelas ya. Ini kita membuat program berapa kali huruf y diinputkan ya. Misalkan seperti ini. Nah. Berapa kali huruf y diinputkan. Ini JML-nya ya. Kita copy saja di atas. Kita rubah saja. Di akhirnya oke, mari kita coba jalankan. Ulangi lagi, ya, T. Huruf Y diinput sebanyak 8 kali. Oke, di sini letak perbedaannya ya teman-teman. Kita menggunakan perulangan while, tapi acuan perulangannya bukan angka, namun huruf. Jadi maksudnya adalah, selama variabel huruf ini, sini ya. Selama variabel huruf ini nilainya Y kecil, atau nilainya Y besar, dia terus menjalankan coding yang ada di sini. Perulangan baru terhenti apabila variabel huruf ini nilainya selain Y kecil atau selain Y besar gitu. Karena di sini variabel huruf disuruh diinputkan lagi ya nilainya. Jadi apabila Y-nya sama apabila variabel hurufnya ini sama dengan Y kecil atau sama dengan Y besar, maka
variabel JML ini bertambah 1, dan dia akan mengulangi lagi di awal. Sampai variabel huruf ini nilainya selain dari Y kecil dan Y besar. Nah, ini contoh penggunaan perulangan while dengan acuan perulangannya bukan angka, namun variabel string. Ini dia contohnya. Oke, teman-teman. Itu tadi video tutorial mengenai looping menggunakan while pada Python ya. Saya harap itu dapat menambah wawasan teman-teman dalam pemrograman Python ini. Dan insya Allah, jika tidak ada halangan, video selanjutnya kita akan membahas penggunaan list ya. Sebelumnya kita sudah menyinggung list dan kegunaan dari list itu sendiri ya. Maka di video selanjutnya, kalau tidak ada halangan, saya akan membuat video yang khusus mendalami list itu ya. Dan juga akan membahas variabel-variabel sejenis seperti tuple, sets, dan dictionary. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.